Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa hidup dengan bahagia, hidup dengan enjoy. Amin ya rabbal alamin. Pada malam Ahad, yakni hari Sabtu tanggal 19 April 2025 ini, bertepatan dengan malam Ahad, kita akan mengkaji tentang nasib roh di alam barzah. Kita semua selama ini meyakini nanti setelah datang kematian, roh kita di alam barzah, di alam kubur itu bisa merasakan kenikmatan dan juga pula bisa merasakan kesengsaraan, kesedihan, kepedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Nanti ketika sudah mati, sudah meninggal. Itulah yang dimaksud alam barzah, yang mana manusia akan menerima kenikmatan atas apa yang dilakukan ketika masih hidup di dunia, dan manusia akan mendapatkan kesengsaraan, siksa, dan penderitaan sebagaimana manusia laku di kala hidupnya. Itulah pemahaman kita selama ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, kepahaman manusia beda dengan kepahaman Tuhan. Pengertian manusia beda dengan pengertian Allah. Pengertian manusia tentang kematian itu adalah matinya jasad, matinya raga. Ketika roh sudah meninggalkan raga, itulah yang dimaksud kematian menurut kepahaman manusia. Akan tetapi suatu kematian bagi manusia itu menurut Allah bukan ketika jasadnya sudah mati, namun kematian bagi Allah atas manusia itu ketika manusianya masih hidup. Manusia masih hidup disebut mati oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya keras melebihi kerasnya batu. Karena manusia tidak mau tunduk sujud kepada keadamannya. Manusia tidak mengakui bahwa dirinya itu tidak ada. Manusia tidak mau mengakui bahwa dirinya itu mati. Itulah kematian yang sesungguhnya. Ketika manusianya mati di sisi Allah, yakni yang jadi Tuhan di dalam dada setiap manusia selama ini bukan Allah yang ada, tapi manusianya lah yang ada, manusianya lah yang wujud, manusianya lah yang hidup, manusianya lah yang berkuasa. Inilah manusia-manusia yang mensekutukan Tuhan dengan diri manusianya di dalam hatinya. Inilah yang disebut manusia yang sudah kedatangan kematian. Hatinya keras melebihi kerasnya batu. Tidak mau mengakui bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badannya Tuhan. Tapi manusia malah merampas bahwa hidup dan badan ini adalah milik manusianya. Padahal manusianya tak pernah
bisa menciptakan hidup, tak pernah bisa menciptakan badan, tapi manusia telah merampas itu semua dari Tuhan. Sehingga manusia menduduki kedudukan Tuhan, menduduki singgasana Tuhan ketika manusia hidup di dunia ini. Maka itulah yang disebut kematian. Maka dari itu bila manusianya mati, maka ia akan berada masuk di alam barzah. Jadi alam barzah menurut Allah itu bukan besok, bukan matinya raga, tapi alam barzah itu sekarang ketika manusianya masih mensekutukan Tuhan dengan dirinya. Manusia yang masih merasa jadi Tuhan tapi tanpa disadarinya selama ini. Manusia yang masih merasa dirinya yang wujud, Tuhannya tidak wujud. Itulah kematian dan itulah alam barzah. Perlu diketahui apa sih yang dimaksud alam barzah itu? Alam barzah itu pembatas, alam pembatas dari alam kegelapan dan alam yang terang benderang. Alam barzah itu alam pembatas antara manusia dengan Tuhan. Alam barzah itu pembatas antara dunia dan akhirat. Diceritakan manusia setelah meninggal, setelah mati, masuk ke alam barzah, menanti-nanti sampai datangnya hari kiamat. Maknanya manusia hidup di dunia ini dalam keadaan mati, menunggu-nunggu keridhaan Allah, menunggu-nunggu mengenal Allah. Karena bila manusianya tidak mengenal Allah, hidupnya serba sengsara. Itulah alam barzah yang penuh dengan kesengsaraan. Kenapa kok bisa sengsara, roh yang sengsara? Karena manusia mengaku-akui roh ini rohnya manusia. Karena manusia mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidup manusia. Karena manusia mengaku-akui bahwa badan ini, kuasa ini, kehendak ini, daya upaya ini masih milik manusianya. Yaitulah kepemilikan, kemelekatan sehingga manusia menjadi malaikat, malik penjaga neraka. Itulah alam kesengsaraan. Itulah yang disebut di alam barzah itu ada manusia yang menikmati di dalamnya, mendapatkan nikmat. Ada manusia yang mendapatkan kesengsaraan di dalam penantian di alam barzah. Maknanya manusia di dalam kehidupan ini tergantung dari manusia itu sendiri. Kalau manusianya tidak mau tunduk sujud kepada ketiadaannya, maka ia tak akan pernah bangkit, tidak akan pernah bertemu dengan Tuhannya. Sehingga kehidupannya selalu di dalam keadaan kesedihan, kesusahan, kekhawatiran, menderita, dan ketakutan hidup di dalam dunia ini. Jadi alam dunia inilah yang dimaksud alam barzah, alam penantian, alam ketika manusianya tidak mau bertemu dengan Tuhannya, alias manusianya berlaku dengan sekehendak hatinya sendiri, sholatnya dengan kehendak manusianya, ibadahnya dengan kehendak manusianya, beragama atas pilihan manusianya, semuanya masih serba manusia. Itulah yang dimaksud alam barzah. Manusia masih hidup di dunia. Di dunia inilah yang disebut alam naroka, alam kesedihan, alam kesengsaraan, alam kekhawatiran. Kita penuh dengan kekhawatiran
bila besok kita tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan rezeki, karena kita sok menjadi Tuhan dan sok bisa mengatur-ngatur kehidupan kita sendiri dan keluarga kita, maka disitulah manusia menemukan ganjalan-ganjalan, kesedihan, kesengsaraan, kekecewaan, kekhawatiran, dan ketakutan di alam dunia ini. Itulah alam barzah, karena disebabkan oleh laku manusia itu sendiri, sehingga manusia itu sengsara hidupnya, selalu miskin, minta-minta, doa-doa yang banyak. Kenapa? Karena miskin, maka dari itu minta-minta seperti pengemis. Kenapa kok minta-minta? Karena hidupnya sengsara. Hidupnya penuh dengan kepedihan, hidupnya penuh dengan kegelisahan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan ketakutan. Sebenarnya yang dikhawatirkan, yang disedihkan, yang ditakutkan hanyalah dirinya sendiri tanpa disadarinya. Itulah makna dari siksa kubur, siksa barzah itu, yakni manusia menyiksa-nyiksa dirinya sendiri, mencakar-cakar dirinya sendiri, memotong lidah-lidahnya sendiri, memutus tangan-tangannya sendiri, memutus kaki-kakinya sendiri. Itulah alam siksa, alam barzah yang penuh dengan kesengsaraan, karena manusianya masih terhijab, manusianya masih terbatas dengan Tuhannya. Manusia masih membatasi Tuhan, karena Tuhan sendiri tak terbatas. Manusialah yang membatasi Tuhan agar manusianya selalu jadi Tuhan-Tuhantu sendiri di dalam dadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun bagi manusia yang dikala hidupnya rela, ridho kembali kepada Allah, maka manusia sudah tidak menunggu-nunggu lagi di alam barzah. Maknanya manusia sudah ketemu dengan hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Manusia sudah ketemu dengan fitrah dirinya. Maknanya manusia sudah mengenali dirinya bahwa dirinya itu mati, yang hidup hanya Tuhan, bahwa dirinya itu tak wujud, yang wujud hanya Tuhan, bahwa dirinya itu tak hidup, yang hidup hanya Tuhan. Itulah yang dimaksud hari kiamat kubro, kiamat akbar. Jadi bukan kiamat-kiamat yang dipahami oleh manusia. Jadi kiamat kubro, kiamat akbar itu manusia yang rela, ridho menghancurkan langitnya. Apa itu? Hidup, itulah langit, diserahkan kepada Tuhannya, sehingga manusia tidak punya hidup lagi. Raga atau bumi dikembalikan kepada Tuhannya, sehingga manusia tidak punya apa-apa lagi. Ketika manusianya sudah tidak punya apa-apa lagi, itulah pertanggungjawaban manusia, sudah mempertanggungjawabkan bahwa hidup ini Allah, badan ini milik Allah, sehingga manusianya bisa enjoy. Itulah manusia-manusia yang bisa menembus dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya alam barzah itu ya sekarang ini menurut Allah, karena cerita manusia ini ya sekarang ini adanya. Surga neraka ya sekarang, taat maksiat ya sekarang. Tergantung manusianya rela tidak, ridho tidak, kembali bahwa yang ada ini hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, manusia sudah tidak ada peran lagi kecuali perannya Allah. Bila sudah hanya peran Allah yang ada, itulah makna dari enjoy saja itu. Bukan manusianya yang enjoy,
Allah yang enjoy, yang berhak memerankan manusianya sebagai apa saja. Allah enjoy memerankan saya Abdul Halim sebagai manusia yang beragama Islam. Allah enjoy memerankan saudara kita berada di dalam agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha dan sebagainya. Semuanya di dalam keenjoyan Allah, semuanya di dalam kekuasaan Allah, karena hanya Tuhanlah yang maha kuasa yang menguasai setiap manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang alam barzah, sahabat-sahabatku yang dibawa, apakah mudah dipahami atau masih sulit dipahami? Monggo dijawab di bawah. Alhamdulillah, terima kasih kamu dosa. Terima kasih like-like-nya, tap-tap layarnya, terima kasih. Kebetulan di sini hujan. Apakah hujan di sini mengganggu suara saya? Kira-kira abangku yang di bawah, apa suara saya tetap jernih, tetap bersih meskipun di tempat saya sekarang hujan deras? Mohon informasinya, suara saya tetap jernih apa ada masalah dengan derasnya hujan di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kutipkan di dalam Al-Qur'an tentang alam barzah. Kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu di dalam kurung. Jadi di dalam kurung ini penafsiran oleh ahli tafsir. Di dalam kurung, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, yang artinya hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Secara logika, apakah orang mati sudah tidak ada hidupnya, sudah tidak ada kemelekatannya, apakah masih punya keinginan ingin hidup lagi ke dunia? Secara logika nyambung atau tidak? Jadi yang dimaksud di sini, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Maknanya apa? Kita hidup di dunia selama ini tidak mengenal Tuhan, itu kan dikatakan orang mati. Bagi Tuhan, bagi Allah, orang yang tidak mengenal Allah itulah orang mati. Maka hidupnya susah terus, hidupnya menderita terus. Maka dari itu yang dimaksud kembalikanlah aku ke dunia. Maknanya apa? Tes suara dicoba.
Tes suara dicoba, barusan nge-lag ini sinyalnya. Apa masih bisa didengar suaranya? Mohon informasinya apa suaranya masih bersih? Karena barusan nge-lag sinyalnya. Alhamdulillah. Saya ulang lagi di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Jadi maknanya bukan seperti yang kita pahami selama ini. Orang mati kok bisa bicara? Orang mati kok masih meminta pilihan-pilihan? Orang mati itu diam. Jadi maknanya menurut Allah orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan ini kan hidupnya sengsara. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini kan hidupnya serba di dalam kesedihan, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Maka dari itu orang-orang yang masih mati hatinya ini berharap-harap mengenal Tuhan. Orang-orang yang masih mati hatinya ini mengharap terbaiatnya hati supaya hidup bahagia di dunia ini, yakni hidup enjoy. Karena kenapa kok bisa enjoy? Terlepas, terbebas dari belenggu-belenggu kepemilikan, dari belenggu-belenggu kemelekatan-kemelekatan. Itulah yang dimaksud dari surat Al-Mu'min ayat yang ke-99 ini. Menurut pahaman Allah, mati menurut Allah, bukan mati menurut manusia. Kalau mati menurut manusia kan manusianya tidak mau mati. Masa sudah mati di dalam kuburan kok masih ditanya-tanya oleh malaikat? Mana mungkin manusia mati bisa ditanya. Jangankan orang mati, orang tidur saja tidak bisa ditanya, apalagi mati. Karena tidur saudaranya mati, mati saudaranya tidur. Tidur dan mati itu sama. Manusia tidak tahu apa-apa dengan alam di sekitarnya. Ketika kita berada di pesta, namun saat di pesta kita tertidur, kita tidak tahu hiruk pikuknya pesta itu bila kita tertidur. Nah, apalagi orang mati kok masih mau minta-minta hidup lagi. Ini kan aneh karena manusianya sesungguhnya tidak pernah mau mati. Sudah mati kok tidak mau mati. Sehingga masih ada pertanyaan kubur, siksa kubur. Yaitulah manusia penuh dengan ketakutan karena dirinya sendiri. Kita lanjutkan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, yang artinya agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah. Di dalam penafsiran di sini, barzah itu adalah tempat atau keadaan orang setelah mati sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. Ini menurut ahli tafsir. Sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi maknanya alam barzah itu alam penghijab, alam pemisah antara manusia dan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau pisah dengan manusia. Manusianya saja yang mau pisah dengan Tuhan. Itulah akhirnya manusia menghijabi
dirinya dengan Tuhan. Manusia tidak mau disamakan dengan Tuhan karena manusia telah terbelenggu dengan kemanusiaannya. Itulah yang dimaksud alam barzah, alam hijab, alam pembatas antara manusia dengan Tuhan. Kapan itu terjadi? Bukan besok, ya sekarang, bro. Maka dari itu manusia menunggu hari di mana ia dibangkitkan. Maknanya manusia supaya agar bisa terlepas dari kegelisahan, bisa terlepas dari kesedihan, bisa terlepas dari siksaan, bisa terlepas dari kesengsaraan, bisa terlepas dari kekecewaan, bisa terlepas dari kekhawatiran, bisa terlepas dari ketakutan. Manusianya harus ketemu Tuhan. Tidak ada batasan lagi antara manusia dan Tuhan. Itulah yang dimaksud hari akhirat, hari kiamat. Ketika kiam, manusianya menyadari bahwa hidup ini adalah Tuhan. Maka disitulah alam kenikmatan. Ketika manusianya sudah kiamat, manusianya sudah terbaiat hatinya dari kemanusiaannya, maka hiduplah manusia di dunia ini dengan kenikmatan-kenikmatannya. Hidup dengan rela, ridho dengan ketetapan Tuhan. Hidup miskin, ridho, enjoy. Kenapa? Karena meskipun kata orang kita ini miskin, tapi hati kita bahagia, hati kita enjoy, hati kita kaya. Meskipun orang yang melihat kita secara keduniaan, melihat kita secara kemanusiaan dalam keadaan miskin, tapi kita tetap bahagia, tetap enjoy. Kenapa? Karena itu semua maunya Allah, bukan mau manusia. Namun kalau manusianya masih mati hatinya, ia berada di dalam kemiskinan atau berada di dalam kekayaan, sama-sama gersah hatinya, sama-sama kecewa hatinya, sama-sama sedih hatinya, sama-sama sengsara hatinya, baik kaya ataupun miskin, sama-sama takut. Kenapa? Yang kaya takut dunianya habis, yang miskin takut tidak makan, yang miskin takut tidak berharga dirinya. Sama-sama takut. Kenapa? Karena sama-sama mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud alam barzah versi Allah. Jadi orang-orang yang hidup di dunia ini adalah orang-orang yang hidup di alam barzah, yakni ada yang hidup dengan kenikmatan, ada yang hidup dengan kesengsaraan. Jadi jaminan kenikmatan itu bukan dunia, jaminan kenikmatan itu bukan pangkat, jaminan kenikmatan itu bukan dari kehormatan yang diberikan oleh manusia kepada kita. Namun jaminan kebahagiaan itu adalah ketika kita rela ridho dengan keputusan Allah, rela ridho dengan kehendak Allah, rela ridho dengan kuasa Allah. Jadi kita hidup miskin atau hidup kaya menurut manusia, kita tetap sama-sama enjoy di dalam keduanya. Karena sudah tidak ada pembatas lagi antara miskin dan kaya. Karena sudah tidak ada pembatas lagi antara manusia dan Tuhan. Karena tidak ada pembatas lagi antara dunia dan akhirat. Itulah yang kita kaji saat ini adalah ilmu enjoy. Bukan ilmu makrifat. Saya tidak butuh ilmu makrifat. Apalagi makrifat. Biar Allah yang wajib butuh makrifat kepada saya. Karena
Kenapa Allah wajib makrifat kepada saya? Kalau Allah tidak makrifat kepada saya tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah bisa bicara saat ini. Kalau Allah tidak makrifat kepada Anda, Anda pun tidak bisa mendengar dan menghadiri kajian ini. Semuanya di dalam makrifatullah. Biar Allah yang menguasai kita. Kita mah enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu kajian nasib roh di dalam alam barzah, yakni ada kenikmatan dan ada kesengsaraan. Itulah jawabannya dari Allah, yakni sekarang ini yang terjadi, bukan besok. Bila kita berhayal itu semua besok datangnya, sampai kapan kita mengenal Tuhan? Sampai kapan kita hidup bahagia? Sampai kapan kita bisa hidup enjoy nonton Allah sambil makan popcorn? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu, nanti kita naikkan sahabat-sahabat dan kita belajar bersama bermudzakarah. Dan saya akhiri dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.